Satu dua dicoba cek satu dua dicoba cek satu dua. Wa subhanallahi bunatan la illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah nasara abdah wa ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Diberitukan kepada para bapak, para ibu, monggo inggal-inggal berbondong-bondong ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Adha. Bahwasanya sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6:10. Monggo para bapak, para ibu. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allah subhanallahi akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kedua, yang ketiga yaitu Bapak Hadi Santoso dari keluarga besar Bapak Hadi Santoso. Kemudian yang keempat yaitu dari almarhumah Ibu Sumartah, yaitu dari keluarga besar Bapak Harmadi. Kemudian yang kelima keluarga besar dari Ibu Rindang Sari yang diatasnamakan Ananda Fahri. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil adhiyah wa balaghana ila hadha yawmi min 'ashri dhil hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah dhu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadar rahman, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala mudhakkaran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في القرآن العظيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah pada Idul Adha di tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Dan semoga umur panjang yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah umur panjang yang barokah, umur panjang yang selalu bertambah-tambah nilai kebaikannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini sebagian umat Islam di seluruh dunia tengah menjalankan ibadah haji, menyeru perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah haji di Baitullah. Dan seluruh umat Islam di seluruh dunia dimulai pada malam hari tadi, dari hari ini sebagai hari nahar, mengagungkan nama Allah dengan menggemakan takbir, lalu diikuti dengan 3 hari tasyrik kemudian harinya. Jadi alhamdulillah kalau kita semua masih bisa menjalankan itu semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita kembali pada peristiwa monumental tentang hebatnya ujian, pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedudukan beliau sangat istimewa. Nama Ibrahim disebut puluhan kali melalui 24 surah dalam Al-Quran. Bahkan menjadi surah dalam Al-Quran yaitu surah Ibrahim. Banyak gelar juga yang disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya ulul azmi, orang yang diberikan atau pemilik keteguhan hati yang luar biasa. Khalilullah, kekasih Allah. Abu Anbiya, bapak dari para nabi. Beliau juga disebut dengan Abu Syariah karena syariat Islam salah satunya atau sebagiannya masih berasal dari syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti khitan, ibadah haji, umrah, dan penyembelihan hewan kurban. Dengan banyaknya gelar istimewa yang tersebut menjadikan beliau sosok tauladan yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran surah Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa man ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik
bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Banyak keteladanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, mungkin kota Mekah tidak semakmur dan berkah hingga hari ini jika Siti Hajar tidak taat kepada perintah suaminya untuk ditinggalkan bersama bayinya Ismail di padang tandus gersang dan tidak ada penghuni satupun. Tidak ada syariat sa'i dalam haji umrah jika Siti Hajar tidak berikhtiar dan bertawakal mencari air kehidupan dengan berladar kecil dari Sofa hingga Marwah. Tidak ada syariat menyembelih hewan kurban jika Nabi Ibrahim menolak perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Juga jika Ismail tidak mau disembelih atau ibunya tidak menyetujuinya. Parade ketaatan, pengorbanan, kesabaran yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya bukanlah tiba-tiba atau instan semata. Mendidik istri dan anak-anak menjadi taat, memiliki akidah yang kuat, akhlak yang tinggi, tentu memerlukan proses tarbiyah yang baik dan luar biasa. Yang pertama, menjaga integritas atau kejujuran sebagai nabi dan suami. Sebagai seorang nabi, Ibrahim sejak muda memiliki jejak rekam sebagai pejuang tauhid, konsisten untuk menentang segala bentuk kemusyrikan dan senantiasa berdakwah di jalan Allah. Sebagai seorang suami, Nabi Ibrahim memiliki kredibilitas yang tidak diragukan untuk ditaati oleh istri dan anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, menjaga integritas atau kejujuran yang kuat di hadapan istri bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena istri membersamai kita selama 24 jam dan mengetahui kondisi suami luar dan dalam, sehingga sulit untuk sekedar berpura-pura semata. Banyak suami yang berwibawa di tempat kerjanya, disegani di tempat kerjanya, tetapi runtuh di hadapan istrinya. Maka penting membangun dan menjaga integritas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan mengaktualisasikan sifat Nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Inilah metode keteladanan dan pendidikan dalam setiap level. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Nabi Ibrahim membangun pondasi keluarga melalui nilai-nilai tauhid yang kuat, bukan berdasarkan materialisme dan hedonisme. Pendidikan keluarga yang berbasis tauhid yang senantiasa diberikan kepada istri dan anaknya, maka wajar jika Siti Hajar istrinya bisa yakin dan sabar ketika ditempatkan hanya berdua dengan anaknya Ismail kecil yang baru lahir di Mekah yang saat itu masih tandus, gersang dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan memang tidak ada makhluk hidup selain mereka berdua. Ketika Ibrahim melangkah pergi setelah meletakkan istri dan anaknya di situ, Siti Hajar mengejar dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri anakmu di tempat ini sendirian?" Nabi Ibrahim terdiam, tidak bisa berkata-kata apapun karena sulit untuk menjelaskannya. Nabi Ibrahim tetap perlahan melangkah pergi, dan Siti Hajar mengejar Ibrahim, bertanya kembali, "Ibrahim, apakah kamu tega meninggalkan kami sendirian di sini?" Siti Hajar bertanya sampai 3 kali, tetapi tidak
tidak ada jawaban apapun dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena merasa keluh, tidak sanggup untuk mengatakan apapun. Sehingga Siti Hajar mengubah pertanyaan itu dari yang tegakah kamu meninggalkan aku dan anakmu sendiri di sini, dirubah menjadi apakah ini perintah Allah Ibrahim? Lalu Ibrahim menoleh dan menjawab, iya, ini perintah Allah. Maka Siti Hajar berhenti, tidak mengejar Ibrahim lagi. Kemudian Siti Hajar berkata, jika ini perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Dan inilah bentuk ketaatan seorang istri yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk ketaatan yang luar biasa yang ditanamkan oleh Ibrahim melalui keteladanan, ketauhidan yang kuat yang diberikan Ibrahim kepada istrinya. Dan inilah momentum nilai-nilai tauhid mengalahkan akal dan perasaan, keyakinan melumpuhkan keraguan dan ketakutan. Inilah karakter dari kerja tauhid, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhusnudzon dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitupun ketika Allah muridkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Apakah Ismail menolak? Tidak. Ismail tidak menolak, bahkan dia menjawab dengan tenang. Qala ya abaftif'al ma tu'mar satajuduni insya'allahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Ismail selalu menggunakan gaya komunikasi kepada istri dan Ismail anaknya dengan dialog dan memastikan ada pemahaman tauhid di sana. Nabi Ibrahim juga memiliki kredibilitas yang kuat dengan pilihan diksi dan retorika dalam berkomunikasi sehingga mudah untuk dipahami. Yang keempat, Nabi Ibrahim seorang pekerja keras, namun senantiasa membingkai keinginannya dengan doa. Karena kekuatan doa itu nyata, bukan sekedar permintaan tapi bukti ketaatan, bukti kedekatan, bukti kepasrahan dan penyerahan kepada Allah. Doa adalah wujud keyakinan untuk melibatkan Allah dalam segala keinginan, dalam segala harapan dan tantangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Rabbi berikanlah kepadaku keturunan atau anak dari golongan orang-orang yang solih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah.